keluarga Barataan. Himong Banar Eva kali ini bisa berjumpa kembali dengan keluarga. Tentunya di program acara Ragam Usaha. Kali ini Eva berada di Kecamatan Candilara Selatan, tepatnya di Desa Margasari Hulu. Di mana kali ini kita akan melihat pembuatan kupiah jangang. Penasaran kan keluarga gimana sih proses pembuatan kupiah jangang itu? Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti Eva di Ragam Usaha, usahanya Urang Banua. Oke. Di sini Eva ketemu sama ibu-ibu yang lagi bikin kupiah jangang di teras rumah. Kita datengin yuk. Assalamualaikum Cie. Waalaikumsalam. Bola kupiah jangang kapan Beni? Keluarga pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya kupiah jangang. Kupiah dari tanaman akar jangang ini banyak loh ditemui di hutan-hutan Kalimantan. Tapi tanaman akar jangang di Kalimantan Selatan sekarang sudah mulai susah didapatkan nih keluarga. Oleh karena itu, keperluan produksi massal para pengrajin kupiah jangang di Margasari lebih mengandalkan pasokan bahan dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Bahannya kami dapat dari Barito Pak Ai. Nah, jadi orang dari Kalteng. Jadi orang mengantar tuh Pak Ai kadang-kadang 3 pikul, 4 pikul. Jadi ini nih kenapa kurang? Kadang-kadang cuma setengah pikul datang, tapi untuk satu kampung. Untuk satu kampung ada yang 2 kilo, 3 kilo kayak itu Pak. Kebiasaan desa kami alhamdulillah diberi kelebihan dia mencucuk kupiah jangang. Ini dari kupiah jangangnya, ini yang dari ubah kombinasi jangang. Keseharian orang Margasari lah, keseharian ibu-ibu Margasari sambil menunggu laki datang, sambil membawa anak sekolah TK bisa dibawa, sambil menjaga sayur di pelatar. Jadi sambil mencucuk kupiah jangang, jadi santai. Alhamdulillah sekalsel cuman Margasari yang bisanya. Kenapa? Ini mengolahnya pakai alami. Nah, bahannya pun alami, pewarnaannya alami, dan mengolahnya pun alami. Pakai jarum, cuman jarum menjahit. Jadi kenapa orang Margasari aja yang bisa? Ini alhamdulillah keturunan. Jadi mulai dari datu, nenek, jadi anak-anaknya bisa. Jadi alhamdulillah sampai yang masih sekolah bisa mengolah. Iya, alhamdulillah turun-temurun. Karena akar jangang itu keras dan sulit dibentuk, maka pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah merendam akar jangang di air selama 1 hari 1 malam. Perendaman tersebut berfungsi agar akar jangang lebih mudah untuk diproses pada tahap selanjutnya. Setelah direndam, akar jangang akan dikupas antara kulit dan isinya nih keluarga. Nah, di sini kata ibu-ibu, akar jangang yang sudah direndam tadi perlu dibagi menjadi 4 bagian lagi loh keluarga. Pengupasan ini dibedakan antara kulit dan isi. Mengupas akar jangang juga bisa menggunakan tangan ataupun pisau ya. Ngupasnya harus pelan-pelan nih, jangan bagasakan supaya kada merusak isi dari jangangnya. Nah, kelompok kreativitas ada berkumpul, jadi ada berulah kupiah jangang. Hendak belajar kah? Hendak. Nah, ya, ayo. Masuk. Acil masukkan Joyo. Assalamualaikum. Nah, kawan kelompok aku nah. Banyak cila. Kelompok kreativitas. Empat boleh aja ya.
Oh iya, ibu-ibu yang Eva temui tadi ternyata tergabung dalam kelompok kreativitas Candi Laras loh, di mana kelompok ini menghimpun para pengrajin tradisional dari hulu sampai ke hilir. Kupiah ini tergantung jadinya. Ini namanya kupiah jarang. Kalau margasan namanya kupiah jarang. Kupiah jarang ini 3 hari 1 biji. Untuk harga cuma 50.000. Kalau ini harga 60.000, tapi bisa sampai 4 hari 1 biji. Tapi memang ada yang khusus ini jam cucuk sambil, ya makanya tadi sambil membawa anak ke TK, sambil menjaga sayur, tapi prosesnya lama di situ. Ini sampai 4 hari Pak, 1 bijinya, sambil lah. Tapi Pak, kalau sudah yang sampai 500.000 itu 2 bulan. Nah, ini makin halus nih. Ini makin halus nih. Ada sampai halus. Sampai 500.000 itu makin halus. Motifnya juga. Sebelum mulai menganyam, akar jang perlu dihaluskan dulu nih dengan alat raut. Alatnya sederhana nih keluarga, cukup dengan tutup kaleng bekas yang dikasih lubang kecil-kecil. Nah, lubang itu tuh berfungsi untuk memasukkan akar jangang agar bisa dihaluskan. Keluarga tahu kada? Proses ini namanya jangatan atau menjangat. Proses menjangat ini perlu pelan-pelan ya keluarga, soalnya kalau buru-buru nantinya jangnya pegat. Ini aja nih pas Eva nyoba, kru di belakang layar super duper marihakan. Tangan ikan deh. Tangan kiri ini itu anak paling ya memang itu. Ada lah jangan ditekan nih. Untuk memulai proses penganyaman, pertama-tama harus membuat kambang atau bolah tampuknya terlebih dahulu, di mana bagian tersebut merupakan bagian penentu bentuk kupiah. Jadi kalau misalkan tampuknya pirut, kayaknya kupiahnya kada rapi juga keluarga ay. Namanya kembang, nah ini namanya nah. Ini ada beberapa motif ya. Nah, macam-macam. Ngerti lah. Kalau punya kan ide ininya ada kawa Oh ya. gila bagus juga gila kambangnya kurang bagus Ini kembang mau ininya aja bisa kambangnya udah bisa Seadanya lah. Rumah kakakku Pembuatan kupiah jang ini harus menggunakan jarum ya, biar lebih memudahkan ketika kita menganyam kupiah jang ini. Proses selanjutnya dianyam berurutan untuk membuat bagian atas dari kupiah. Proses ini nih namanya mambulati. Selain mambulati, ada juga nih yang namanya mamatah loh. Proses mamatah ini hanya digunakan ketika membuat kupiah jangang yang lonjong ya. Sebab pada jangang yang lonjong, ada bagian curing di kupiahnya tuh yang kayak segitiga tuh nah keluarga. Nah, itu pang maksud Eva. Kemudian lanjut deh proses menurun. Nah, menurun ini merupakan proses pembentukan ukuran nih. Ada berbagai macam ukuran yang tersedia loh keluarga. Biasanya sih dari 1 hingga 10, bahkan ada juga loh yang nyampe 12. Kalau di atas 10 sih kayaknya harus request langsung ya sama pengrajinnya. tarik aja lagi Pian. Kemana ke bawah? Kami yang ke orang itu nah kayak apa itu nah. Supaya kan kita kayak juga itu. Ini. Ya, mudah-mudahan. Kalau belum kaget dong. Di balik pesona dan kerumitannya, kupiah jang ini memiliki strata sosial tersendiri loh bagi masyarakat.
Dulu, masyarakat muslim di Kalimantan Selatan belum mengenal jenis peci seperti sekarang ini. Makanya, dulu kupiah ini tidak dipakai oleh sembarangan orang loh keluarga. Di mana kupiah jang ini hanya dipakai oleh ulama dan kalangan santri. Maka dari itu, kupiah ini identik dengan pakaian para pembaca doa atau orang yang alim di bidang agama. Masukkan kali ini terang Seiring berjalannya waktu, kupiah jang ini sering dipakai masyarakat umum deh. Bahkan sekarang juga dijadikan oleh-oleh untuk para turis. Masalah pemasaran alami lah, ibaratnya kenapa alami, kami kadede yang dari HP ke HP, cuman ke ini ada orang pesan di Banjar, kirimkan ke Banjar, ke itu aja. Orang pesan di Martapura, kirim ke toko Martapura. Yang menukar, ada yang menukarnya mengumpulnya pala, ada yang mengumpul. Nah, kami Pak di sini kami cuma bisa mendengar. Barang yang kami olah di sini yang kami jual cuma seharga 50.000, sampai di luar sana Pak sampai 200-300. Jadi kami pengen lah kayak caranya pemerintah bisa desa kampung kami yang pengolahnya, pengrajinnya, nah bisa dibantu kayak caranya. Kalau barang kami ini sampai ke Malaysia, padahal sudah sampai ke Malaysia. Nah, tangan keberapanya itu yang kada tahu. Sampai sudah berapa 2,5 juta padahal. Tapi ya tangannya tadi. Kalau kami cuma Kalimantan aja. Baru Kalimantan, tapi yang sampai keluarnya itu nah. Jadi pengen lah supaya kaminya langsung dari desa kami yang mengolah, kami yang bisa mengantar ke sampai ke sana walaupun cara kayak apa. Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa menolong kami. Nah, di sini Eva lagi diajarin cara maramin nih. Maramin ini merupakan proses pengunci anyaman kupiah jangang agar kupiah yang sudah kita olah tadi apa ya sebutannya, tidak mun bahasa kita tuh supaya kada taburabak kayak itu nah keluarga ay. Oh iya, keluarga pernah denger gak ujar orang bahari binian tuh kada boleh bawa kupiah ujar kaina kapalanya lungur. Apakah keluarga percaya? Tapi terlepas itu bujur atau kada, Eva yakin pasti ada sisi positif kenapa hal seperti itu dilarang. Ini apa nih proses terakhir Kak? Ini yang bagian cucuk yang tadi kirimok, itu dicuci biar kada terbuka. Dikuncinya berarti di sini, Di ramen. di ujung sini apa di sini? Nih, di sini ujung. Oh ya. Coba dibeliin sayangkan kita dihiasi lah. Oh dikasih motif gitu Pak. Iya, dikasih motif. Lanjut yuk keluarga. Setelah melakukan proses maramin, terus lanjut deh bikin motif. Ada beberapa motif nih untuk kupiah jangang. Kalau bentuknya lurus dan melingkar di bagian kupiah, itu namanya menulang walut. Motif gunung yang membentuk seperti gunung. Motif saluang mudik yang menurut Eva sih menyerupai tanda panah ya. Motif gagatas yang bentuknya belah ketupat. Dan motif sasirangan yang menyerupai bentuk menyirang. Di sini apa Kak? Misalkan sudah bentuk. Ini sudah dulu. Oke. Ini mau Hitungnya tuh ya. Nah, ini deh. Oh ini. Oh motifnya tadi. Iya, yang motifnya. Iya, beda cara malangnya. Paling kan lurus kayak kan gini kan. Oh gunung malangnya. Padahal sama ini sama gawiannya kayak ini, tapi ini naik, belum naik. Oh dibedakan Iya. ininya. Iya iya. Udah tutup. Oke. Jadi kita muar. Warnaan, mauar. Warna. Mauar. Iya, Namanya mauar. Mauar lah. Ya. Nah,
pewarnaan. Yuk, Gimana kita ya, yuk. Bu? Ya, keluar. Iya. Kemudian untuk finishing atau tahap terakhir adalah pewarnaan atau yang disebut dengan makwar. Di sini Eva pengen coba lagi nih. Maklum lah ya, anaknya penasaran banget. Pewarna yang digunakan merupakan pewarna alami yang berasal dari kelopak pohon uar. Pohon uar ini juga merupakan salah satu kayu hasil hutan Kalimantan loh keluarga. Di mana pohon uar ini diambil di bagian kelopaknya, kemudian dikeringkan dan ditumbuk deh. Terus setelah menjadi bubuk dicampur sama air. Pewarna ini bisa digunakan selama beberapa tahun loh keluarga. Setelah diwarnai, kupiah jang dipres di tuangan. Tuangan ini juga punya bentuk dan ukurannya loh. Dan uniknya dia benar-benar terbuat dari kayu. Semua prosesnya benar-benar alami. Kemudian kupiah jang dijemur di bawah sinar matahari. Direkomendasikan sih saat cuaca yang cerah ya, agar kupiah yang dihasilkan dapat maksimal. Nanti katanya kupiah jang yang udah diwarnain dan kering sempurna akan menghasilkan warna yang lebih gelap dan glossy, lebih berkelas, cantik deh. Nah ini Pak, satu lagi ini namanya kupiah rotan. Kupiah rotan, jadi supaya ada motif dikit, kami berikan ini jangan asli, ini jangan dari sini. Nah jadi ini asli jangan, bukan yang rotan diwarnai lah Pak lah. Ini jangan. Nah jadi ini dari jangan Pak, kembang-kembangnya ini sama ini. Ini dari rotan. Jadi ini kembangnya dari jangan. Semoga lancar ini, mau membantu desa kami terangkat. Mudah-mudahan dengan adanya kerajinan ini desa kami terangkat, dan mudah-mudahan ini harganya naik lah. Dengan pertolongan pemerintah kami yang mengolah, kami yang bisa menjalankannya. Pengen Pak. Nah inilah kami, pengrajin kami. Nah jadi orang seumpama mau memesan silakan, ada nomor dari kami juga, ada kelompok kami. Supaya kencang. Jadi ininya kupiah harus kayak ini. Harus di Harus dipres gitu. Iya, supaya kencang. Jadi tinggal kita jemur. Kalau airnya panas, mungkin 1 jam. Jadi kalau airnya kada panas, digainya kada mau mengkilat. Itu kupiah. Dari sisi penampilan, kupiah jang ini akan terlihat transparan jika dilihat berseberangan dari sumber cahaya. Tapi menurut Eva, disitulah unik dan menariknya kupiah jang ini. Selain itu, kelebihan kupiah jang ini juga dapat melancarkan sirkulasi udara loh keluarga, sehingga tidak membuat kepala panas dan gerah. Selain itu, kupiah jang ini juga kuat dan tahan lama, kada gampang jabuk ujar orang tuh. Bujur lah keluarga. Terima kasih banyak ulang sudah diberikan pengalaman mengolah kupiah jangan, menghabiskan waktu juga latihan. Ternyata kupiah jangan ini tidak semudah itu bolanya. Ulun berterima kasih benar dan mohon pamit Ulah. Sama-sama. Kasih Ulah. Adang dulu. Ini ada oleh. Wah, niatnya pengen belajar pembuatan kupiah jangang, ternyata Eva dapat rezeki juga nih. Dikasih sama ibu-ibu kelompok kreativitas Candi Laras. Kupiah jangnya buat orang rumah